Setelah mengembara di tengah hutan selama berhari-hari, kamu kehausan, kelaparan, dan mulai ngantuk. Suara hewan malam bikin kamu gelisah dan gak bisa tidur. Semua yang ada di sekitarmu lembab dan kamu mulai kedinginan. Harapanmu semakin pupus, tapi kamu harus terus berjalan menembus semak belukar. Tiba-tiba ekor matamu menangkap objek yang bergerak-gerak di balik pohon. Apaan tuh? Beruang? Macan kumbang? Serigala? Jangan sampai deh kamu ketemu sama hewan ini. Dan ternyata dugaanmu keliru. Ini adalah robot penyelamat yang lagi jadi perbincangan hangat di TV-TV. Beberapa robot lain mulai bermunculan di tanah lapang. Bentuknya mirip laba-laba seukuran anjing. Makanya robot ini bisa manjat pohon dan mencapai puncak gunung. Bahkan tubuhnya bisa bertahan saat jatuh dari ketinggian, berhadapan dengan hewan liar, api maupun air. Laba-laba mekanik ini berhasil mendeteksimu berkat sensor gerak dan citra termal modernnya. Beginilah bentuk robot di masa depan. Dan ini robot di zaman now. Kenalan dulu yuk sama bantal robot lembut yang punya ekor. Robot ini bisa bergerak dan ngelipet ekornya saat kamu sentuh loh. Lalu apa ya misi selanjutnya? Kolonisasi Mars? Bagus, udah siap nih. Kalau aku sih mending ambil bantalku aja deh. Saat lagi jogging, kamu pernah kepikiran pengen makan tomat gak sih? Kemungkinan besar sih enggak, iya kan? Tapi desainer Jepang udah bikin robot tomatan tuh. Kamu harus menggendongnya di punggungmu mirip tas ransel. Selama berlari, kamu cuma perlu mencet tuas khususnya biar si robot bisa nyuapin tomat ke mulutmu. Dan kamu tinggal hap aja. Pada pertengahan abad ke-20, ahli kimia William Larson dan Anthony Finelli mencetuskan ide ban tubeless. Ban ini bisa dicat dengan warna merah, kuning, atau hijau dan bentuknya semi-transparan. Para ahli juga memasang 18 bola lampu di dalamnya. Kreator ban ini yakin kalau publik pasti akan menyukai ide mereka. Plusnya lagi, warna bannya bisa dipasin sama warna pakaian si pengendara. Tapi ban bercahaya ini nggak pernah dijual ke pasaran. Rupanya memang cantik, tapi sama sekali nggak praktis. Kalau kamu suka banget bawa smartphone saat mandi, temuan ini pasti cocok deh buat kamu. Ada stylus yang bisa nempel ke hidungmu dan kamu bisa memakainya untuk nyentuh layar saat jarimu masih basah. Sang penemu mengklaim kalau gadget ini bisa bikin kita lebih produktif. Pakai stylus saat mandi emang bisa bikin ponselmu tetap kering, tapi lehermu bisa encok kan? Gimana kalau kamu juga beli pengoles mentega dalam kemasan stick lem kayak gini? Dengan pengoles ini, sarapan rotimu akan cepat tersaji. Praktis banget kan? Tapi sebaiknya jangan sampai ketuker sama stick lem yang asli ya. Wah, pelembab bibir rasa daging bisa jadi pelengkap yang mantul tuh. Produk ini udah dijual di internet loh. Bisa kebayang nggak tuh saat kamu ngolesin bibirmu dengan bacon goreng kayak gini sebelum jalan-jalan santuy? Jujur deh, aku kok kurang tertarik ya. Tapi kembali ke selera masing-masing sih. Nah, ada juga nih instruksi tentang cara bikin alat transportasi unik sepanjang sejarah manusia. Langkah pertama, taruh sejumlah rel di atas tanah. Langkah kedua, taruh treadmill di atasnya. Dan langkah ketiga, naikin kudanya di atas treadmill biar bisa berlari. Moda transportasi nyeleneh ini beneran dibuat pada tahun 1850 dan dinamai sebagai impulsoria. Aneh bin ajaibnya, alat ini bisa berjalan. Lokomotifnya bisa bergerak dengan kecepatan 11 km per jam sambil menarik 20 gerbong. Kayaknya lebih praktis pakai kereta mesin uap aja deh. Pada tahun 1975, Gary Dahl punya ide brilian. Saat itu dia masih bekerja di bidang periklanan, jadi dia mulai menjual batu halus dari salah satu pantai di Meksiko sebagai barang peliharaan. Sejumlah orang mulai menyukai idenya karena mereka nggak perlu repot-repot ngajakin batu ini jalan-jalan. Sang pemilik juga nggak akan mendengar gonggongan berisiknya setiap pagi. Batu ini juga nggak perlu dikasih makan, jadi mereka cuma perlu memajangnya di rak agar parasnya terlihat cantik. Mantul kan? Si pengusaha berhasil menjual 1 juta Petrox kayak gini dengan harga sekitar Rp60.000 per unitnya. Di abad ke-21, batu ini diberi kabel USB dan kita perlu menghubungkannya ke komputer. Lalu, nggak ada perubahan tuh. Nah, para teknisi Juicero memang punya banyak ide nyeleneh. Mesin ini dipakai untuk memeras jus dari kemasannya. Mereka berencana menjual alat ini dengan harga sekitar Rp6 juta per unitnya. Para insinyur juga telah menggelontorkan dana sekitar Rp1,75 miliar dan akhirnya mereka sadar kalau kita bisa langsung menggunakan kedua tangan tanpa bantuan alat ini. Cuma bedanya kita perlu WiFi untuk mengoperasikan alat ini.
Pisang termasuk buah yang lezat dan gampang didapat. Berkat kulitnya yang padat, buah ini nggak akan koyak saat dibawa. Tapi bagi sebagian orang, perlindungan alami ternyata masih kurang. Mereka kurang menyukai bercak coklat pada kulit pisang yang kuning mulus. Nah, penemuan terpenting di abad ke-21 ini memang khusus diperuntukkan bagi mereka. Ini dia, koper pisang. Wadah ini akan melindungi pisang dari bahaya yang mengintai kapanpun dan dimanapun. Gimana sih caramu bikin anak bulmu balas budi atas makanan yang udah kamu kasihin? Suruh si Meong bersih-bersih rumah aja saat kamu lagi pergi. Ada loh insinyur asal Jepang yang sudah bikin sandal duster buat kucing. Saat berjalan di atas lantai, kucingmu juga akan ngebersihin rumahmu dari debu. Tapi kayaknya si Anabul nggak akan terima deh kalau diperlakukan kayak gini. Pelukan sangat bermanfaat bagi kesehatan karena bisa ngilangin stres dan membantu memproduksi hormon bahagia alias endorfin. Tapi kalau kamu masih jomblo dan gak ada kerabat terdekat, kayaknya bakal repot deh. Padahal kamu pengen banget dipeluk, gimana dong? Untungnya para ilmuwan udah bikin robot Hugibot setinggi manusia dewasa. Robot pelukable ini juga bisa tersenyum loh, karena memang dibuat khusus untuk bisa dipeluk. Kamu cuma perlu bilang, peluk dong. Nanti si robot juga bakal ngasih kamu pelukan hangat. Kalau mau olahraga, enaknya sih sepedaan aja ya kan? Kendaraan ini bisa membantu kita membakar kalori tanpa perlu capek-capek seperti maraton. Mungkin karena itulah para kreator fleece mulai terinspirasi. Makanya mereka bikin sepeda yang gak punya pedal maupun sadel. Tempelin aja tubuhmu ke kerangka sepeda tadi. Dengan begini, kamu bisa langsung bergerak setengah jalan, setengah lari sambil membawa sepeda. Monowheel dibuat pada tahun 1869, 36 tahun lebih tua dari restoran pizza pertama di Amerika Serikat. Monowheel memang kelihatan bagus, tapi cuma sebagian orang yang akan berani menaikinya. Si pengemudi akan kesulitan ngeliat jalanan dan geraknya juga nggak stabil. Celana jeans longgar ini menggabungkan fashion dan teknologi karena bagian depannya punya keyboard built-in. Perangkat ini terhubung ke komputer melalui Bluetooth dan gak cuma itu aja, celana jeans ini juga dilengkapi dengan speaker di bagian lutut. Produk ini dijual dengan mouse nirkabel yang terdapat di saku belakang. Pakai celana jeans kayak gini, kayaknya agak ribet deh. Saat kamu duduk di kursi, komputernya bisa langsung rusak karena ternyata semua tombol keyboardnya kepencet sekaligus. Ada info super penting nih buat kamu yang suka camping. Dengerin baik-baik ya. Mulai sekarang, kamu nggak perlu lagi loh menjelajahi hutan sambil menggendong tenda dan ransel berat. Perusahaan desain asal Australia Sibling bisa bikin hidupmu jadi lebih mudah. Mereka mendesain sepatu kets yang diberi kantong untuk naruh tenda wisata. Tapi minusnya, kamu harus menggendong tiang tendanya. Wah, ini nih yang lebih kreatif dari anak kos yang masak makanan pakai setrika dan rice cooker. Pakai knalpot mobil dong. Mantap nggak tuh? Alat ini bernama Car Exhaust Burger Grill. Nah, terlebih dulu, kamu perlu masang alat ini di pipa knalpot mobil. Kemudian taruh peti mentahmu, dan selagi kamu nyetir di jalanan, gas buangnya yang panas bisa dipakai untuk masak. Lalu gimana dengan efeknya bagi kesehatan? Para desainer juga udah mikirin soal ini, makanya kantong tempat makanan yang dimasak benar-benar terpisah. Helm rumah kaca dipatenkan pada tahun 1986 dan saat memasangnya di kepala, kamu akan ngerasain sensasi seperti ngelihat akuarium plastik dengan pepohonan. Dengan begini kamu bisa menghirup udara segar sembari jalan-jalan santuy di tengah kota. Saat mau ngobrol dengan orang lain, kamu bisa memanfaatkan sistem komunikasi dua arah. Kira-kira di manual instruksinya juga nyebutin nggak ya kalau pemakainya nggak boleh nanam kaktus di dalamnya? Alat ini cocok banget deh dikasihin ke orang-orang yang suka nyari artefak di pantai. Jadi, ada sandal bekas yang diberi detektor logam agar pemakainya bisa berjalan di sepanjang pantai untuk nyari koin di balik pasir. Tutup kepala ini kemungkinan bisa mecahin masalah utama yang kita hadapi dengan menjawab pertanyaan ini. Gimana sih biar remote TV dan AC nggak hilang terus? Jadi alat ini dipasangi tali velcro untuk menahan remote, tapi masalahnya muka kita akan kelihatan aneh kalau pakai alat ini. Buat sebagian orang, ngejilatin es krim bisa sangat ngerepotin. Nah, para ahli teknik udah bikin motorized ice cream cone holder khusus buat mereka. Sang kreator mengklaim alat ini bisa bikin lelehan es krim selalu rata karena putarannya terbilang pelan. Selain itu, tanganmu nggak akan kotor oleh es krim yang menetes.
Mainan terbaru buat Anabul yang satu ini kelihatan mirip tongkat dan terbuat dari plastik, karet, atau kayu. Tapi kenapa ya para penemunya nggak puas pakai tongkat biasa aja? Lagian si Anabul nggak akan tahu bedanya kan?